Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boga Setio dari kelas Jusaisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bungkai yang pertama, yaitu bab 48. Yang pertama ada perubahan Siekikei. Yaitu yang memiliki 4 arti. Bisa diartikan menyuruh atau perintah. Yang kedua membiarkan, ketika ada persetujuan. Yang ketiga ada yang artinya membuat, ada ekspresi dan perasaan. Yang keempat mengizinkan. Perubahannya yaitu dari kata sifat huruf vokal I sebelum mas diganti ke vokal A, terus ditambahi mas. Contoh, ikimas menjadi ikasemas. Ulang ya minasang. Yang pertama ada ikimas diubah menjadi ke shiekikei menjadi ikasemas. Yang kedua, contoh kedua ada sakimas berubah menjadi sakasemas. Yang golongan kedua yaitu tidak ada perubahan vokal sebelum mas, yaitu tinggal ditambahkan sasemas sebelum mas. Contoh yang pertama ada tabemas menjadi tabe sasemas. Yang kedua mimas. Mimas ini walaupun sebelum mas vokalnya hurufnya I, tapi ini tokubetsu minasang, jadi termasuk golongan 2. Jadi perubahannya mimas menjadi misasemas. Yang kelompok 3. Kelompok 3 itu kata kerja tidak beraturan, yaitu cuman terdiri 2 kata kerja minasang. Yang pertama ada kimas menjadi kosasemas. Yang ketiga ada simas menjadi sasemas. Oke minasang, kita lanjut ke bungkainya minasang. Yang pertama rumusnya orang partikel o kata kerja si eki. Rebung bucowa cici o hayaku hatara kasemas. Kepala bagian menyuruh ayah bekerja dengan cepat. Contoh kedua minasang, hahawa musuko o juni asobasemashita. Ibu membiarkan anak laki-laki bermain dengan bebas. Terus langsung ke rumus keduanya minasang. Orang ni objek o kata kerja si eki. Kalau yang pertama ini minasang tidak ada objek, jadi pelaku langsung dipindahkan ke partikel o. Kalau yang kedua ini ada objek yang ditandakan dengan partikel ni. Contohnya, sensei wa gakusei ni nihongo o benkyou sasemashita. Guru menyuruh siswa belajar bahasa Jepang. Contoh keduanya minasang, kare wa imoto ni yasai o tabemashita. Dia laki-laki menyuruh adik laki-laki makan sayuran. Oke minasang, selanjutnya itu ada bungkai kalimat tanya, yaitu kalimat tanya bisa menggunakan kalimat tanya positif dan kalimat tanya negatif minasang. Yaitu contohnya, kita lanjut ke contohnya minasang. Ini contoh kalimat tanya positif minasang. Nomimono ga arimasu ka? Apakah ada minuman? Kalau minasang jawabnya iya, minasang jawab hai arimasu. Kalau minasang jawabnya tidak ada minuman, yaitu jawabnya iye arimasenya tidak ada minuman. Contoh yang kedua yaitu kalimat tanya negatif minasang. Nomimono ga arimasen ka? Apakah tidak ada minuman? Kalau minasang jawabnya iya tidak ada, hai arimasen. Kalau minasang jawabnya tidak ada, iye arimasen. Begitu minasang. Oke minasang, kita lanjut ke contoh yang tadi ya minasang. Yang pertanyaan positif dan negatif ya minasang. Yang pertama itu ada pertanyaan untuk permintaan ya minasang. Di pertanyaan permintaan juga memiliki kalimat positif dan negatif ya minasang. Contoh yang pertama, nani masenka, yang artinya mau tidak. Kita lanjut ke contohnya minasang. Kono kudamono o tabemasen ka, yang artinya
mau tidak memakan buah-buahan ini. Terus yang kedua ada nani te, kure masenka, kudasai masenka, morae masenka atau itadake masenka. Terus contoh kalimatnya minasan, kusuri o kate morae masenka, mau tidak membelikan obat. Oke minasan, kita lanjut ke contoh kalimat yang pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Yang kedua yaitu penawaran minasan. Yaitu ada dua contoh kalimat. Yang pertama ada nani mashoka yang artinya maukah. Contoh kalimatnya minasan, Nihon issho ni ikimashouka yang artinya maukah pergi bersama-sama ke Jepang minasan. Yang kedua itu ada te yari age sasi age mashouka yang artinya maukah dikan. Contoh kalimat minasan, kurumaga kawarete age mashouka, maukah dibelikan mobil. Oke minasan, kita lanjut ke bab 49 yaitu penjelasan songkeigo. Apa sih itu songkeigo? Songkeigo adalah bahasa hormat untuk membicarakan orang lain minasan. Untuk penjelasan songkeigo itu menggunakan 3 golongan minasan. Yang pertama merubah kata kerja seperti bentuk pasif atau uke mikei. Yang kedua bentuk o kata kerja bentuk mas dihilangkan menjadi ninarimas minasan. Yang ketiga menggunakan kotoba tokubetsu atau bahasa hormat. Tokubetsu bahasa hormatnya songkeigo minasan. Kita lanjut ke contoh pertama, merubah kata kerja seperti bentuk pasif atau ukemike minasan. Contohnya, Shacho wa kaeraremashita artinya bos sudah pulang. Mana bentuk ukeminya ini minasan. Jadi dari kaerimas menjadi kaeremasta minasan. Kenapa menggunakan ini? Karena objeknya ini sacho minasan, yaitu yang jabatannya lebih tinggi dari kita, yaitu menggunakan bahasa hormat. Ini fungsinya songkeigo minasan. Yang kedua, o plus kata kerja bentuk mas. Masnya diganti minasan menjadi ninarimas. Contohnya kairimas o kairi ninarimas minasan, kayak gitu minasan. Kita lanjut ke contoh kedua minasan. Sensei wa o kairi narimashita. Guru sudah pulang. Catatan minasan, lebih halus dari yang di atas minasan. Untuk bentuk mas yang dihilangkan menjadi ninarimas itu lebih halus dari merubah kata kerja seperti bentuk pasif. Tidak digunakan kata kerja yang terdiri dari suku kata yang suku katanya satu sebelum bentuk mas. Contoh kayak nemas kan minasan. Jadi sebelum mas itu ada satu kata minasan. Jadi neru kayak mimas gitu minasan. Terus yang ketiga itu menggunakan kotoba khusus atau bahasa hormat dari songkeigo minasan. Contohnya, Ucho wa Amerikae suchou nasaimasu. Kepala bagian dinas ke Amerika. Mana minasan bentuk tokubetsu minasan ini minasan. Nasaimasu dari bentuk suchou shimasu menjadi suchou nasaimasu minasan. Oke minasan, begitu minasan. Oke minasan, kita lanjut ke masih pembahasan keigo yaitu yang kedua kenjoku. Apa sih itu kenjoku? Kenjoku adalah bahasa kata hormat untuk merendahkan diri kepada lawan bicara. Kayak kita ngomong sacho atau sensei atau dan yang lain-lain atau orang yang baru kenal gitu. Kita pakai kenjoku minasan. Yang pertama itu ada nainani mas. Mas itu dihilangkan menjadi shimas. Kita langsung ke contohnya minasan. O plus kata kerja i mas dihilangkan menjadi shimas. Contohnya, kyo wa gomi o yakishimasu. Yakishimasu itu berasal dari yakimas minasan. Masnya dihilangkan menjadi shimas. Hari ini membakar sampah. Contoh kedua minasan. Ashita hachiji ni okaeri shimasu. Besok pulang jam 8 minasan. Terus yang kedua minasan, onainani gonainani kata kerja bentuk mas
dihilangkan menjadi itashimasu. Itu ini yang bentuk sopan minasang, yang untuk ubetsunya minasang. Kita langsung kan contohnya aja minasang. Menggunakan kotoba tokubetsu. Contohnya ramen o itadakimasu. Itadakimasu itu berasal dari kata tabemas, yaitu bentuk sopannya, bentuk kenjogonya itadakimasu artinya makan ramen. Arti yang maknaan contoh kalimat yang kedua yaitu Nihongo o benkyou itashimasu. Artinya belajar bahasa Jepang minasang. Begitu minasang. Oke minasang, kita langsung lanjut saja ke bungkai selanjutnya ya minasang, yaitu ada bentuk futsukai node yang artinya karena. Kita langsung ke contohnya aja minasang. Contohnya ame ga futteiru node dekakete kudasai. Karena sedang turun hujan, tolong jangan keluar pergi. Yang kedua ada kata sifat inode minasang, yang langsung ke contoh kalimatnya aja. Oishi node pang o takusang kaimashita. Karena enak membeli banyak roti. Yang selanjutnya minasang, kata sifatna node. Lanjut ke contohnya minasang. Himana node jogging o shimasu. Karena senggang melakukan jogging. Lanjutnya minasang, kata benda na node. Langsung ke sini minasang. Shinkansen na node hayai desu. Karena Shinkansen cepat. Kita lanjut ke minasang, kita langsung lanjut saja ke bungkai selanjutnya yaitu te kuremasenka dan te kuremaska. Apa sih perlunya? Ya menurut saya tidak ada perbedaannya minasang, artinya tetap sama, dapatkahmu. Cuman beda di kalimat ininya aja minasang, kalau ini negatif, kalau ini positif minasang. Kita langsung lanjut saja ke contohnya minasang. Kutsu o katte kuremasenka. Dapatkah membelikan sepatu? Yang kedua, kutsu o katte kuremaska. Dapatkah membelikan sepatu minasang? Sama saja minasang menurut saya. Lanjut ke te kudasaimasenka dan te kudasaimaska, yang artinya dapatkahmu dan dapatkahmu juga minasang. Langsung ke contohnya saja. Nihongo o oshiete kudasaimasenka. Dapatkah mengajari bahasa Jepang? Yang kedua, Nihongo o oshiete kudasaimasu. Dapatkah mengajari bahasa Jepang? Kita lanjut ke te moraimasenka dan te moraimaska minasang. Kita langsung lanjut saja ke contoh kalimatnya minasang. Kohi o sukute moraimasenka dan kohi o sukute moraimasu. Kita lanjut ke bunga selanjutnya minasang. Te itadakemasenka, yang artinya dapatkahmu, dan te itadakemaska. Langsung lanjut ke contohnya minasang, ke raibungnya minasang. Contohnya itu yang pertama, neko o katte itadakemasenka. Dapatkah memelihara kucing? Yang kedua, neko o katte itadakemasenka. Sama saja, dapatkah memelihara kucing? Terus yang selanjutnya minasang, te yarimashouka, maukah di, dan te agemashouka, yang artinya sama saja, maukah di. Kita langsung lanjut saja ke contoh kalimatnya minasang. Purezento o motte yarimashouka. Maukah dibawakan oleh-oleh atau hadiah? Yang keduanya itu te agemashouka, yang artinya maukah di. Langsung saja ke contoh kalimat yang minasang. Nimotsu o todokete agemashouka. Maukah dibawakan barangnya? Kita lanjut lagi minasang ke bungkai selanjutnya yaitu te sasi agemashouka, yang artinya maukah di. Apa sih te agemashouka itu? Te agemashouka itu bisa diartikan memberikan, tapi memberikannya itu untuk orang lain misal. Tapi yang memberikannya itu orang yang lebih tinggi pangkatnya dari orang lain itu minasang. Kita langsung lanjut saja ke contoh kalimatnya minasang, yaitu fuku o
karate, fuku o erande sasi agemashoka. Sumimasen minasan. Ulangi minasan. Kita lanjut ke bunyi selanjutnya itu te sasi agemashoka yang artinya maukah di. Kita langsung saja ke reibungnya minasan, yaitu fuku o erande sasi agemashoka, maukah dicucikan bajunya, begitu minasan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.